Salam, selamat pagi. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 mempresentasikan tugas kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Antonius Pudibelo dan teman saya atas nama Alvira Karlan Muniseran, Ameria Maubana, Sereni Taun, Ali Fardo Male, Amin Zubire, Arni Manafe. Jadi materi kami itu terkait dengan komparasi akuntansi sektor publik dengan akuntansi bisnis. Pengertian dari akuntansi sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan jasa melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Kemudian pengertian dari akuntansi bisnis adalah pembelajaran bisnis dalam upaya untuk memperoleh laba. Berikut perkembangan pemikiran akuntansi. Jadi pada perkembangan pemikiran akuntansi terdapat ada dua. Yang pertama sektor publik versus sektor bisnis, dan ada 5 di sini. Yang pertama itu permasalahan kebutuhan perkembangan dari aneka pemilihan manusia. Artinya bahwa setiap individu atau kelompok mempunyai kepentingan atau kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bisa memenuhi segala kebutuhan yang berbeda dari setiap individu atau kelompok. Maka dari sini perkembangan semakin meningkat. Kemudian yang berikut, perebutan sumber daya antar kelompok di zaman tembaga. Artinya pada zaman ini masyarakat atau kelompok yang tinggal di daerah sumber daya alamnya banyak, mereka berupaya untuk bisa mengambil bagian dalam sumber daya alam tersebut supaya bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Yang berikut, perubahan visi ke masyarakat pada zaman primitif. Dan yang keempat, kemunculan kerjasama antar kelompok swasta dan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Perlunya akuntansi sektor publik dipelajari sendiri. Jadi dalam akuntansi sektor publik terdapat diinterpretasikan sebagai bidang akuntansi secara khusus membahas penggunaan akuntansi dalam kegiatan sektor publik. Meliputi yang pertama, kebutuhan perubahan perspektif ilmu manajemen keuangan publik secara global, dan yang kedua, dorongan kebutuhan perubahan perspektif ilmu manajemen keuangan di Indonesia, dan yang ketiga, sebagai sarana diskusi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. D. Tujuan komparasi akuntansi sektor publik versus sektor bisnis. Tujuannya untuk memaksimalkan kinerja organisasi sektor publik. Karena akuntansi sektor publik di Indonesia jauh tertinggal dibanding dengan sektor swasta. C. Asumsi akuntansi sektor publik dan sektor bisnis. Di sini ada beberapa asumsi. Yang pertama, perbedaan motif keuntungan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta. Kalau akuntansi sektor publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan swasta untuk mencari keuntungan. Yang kedua, dampak yang diharapkan dari akuntansi sektor publik. Yang ketiga, area sektor publik dan peran pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar dan terluas. Keempat, keunikan karakter akuntansi sektor publik. D. Akuntansi sektor publik versus sektor bisnis. 1. Perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor bisnis. Ini bisa dilihat dari 3 perbedaan. Yang pertama, tujuan akuntansi sektor publik untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan akuntansi sektor publik tujuannya untuk mencari keuntungan. Lalu perbedaan yang kedua dari organisasi sektor publik, yaitu untuk publik, swasta untuk swasta. Terus yang ketiga, perbedaannya dilihat dari keuangan. Keuangan akuntansi sektor publik itu diambil dari negara, daerah, masyarakat, dan konstituen. Sedangkan akuntansi sektor swasta keuangannya dari individual dan perkumpulan. 2. Akuntansi sektor publik yang tertinggal dari akuntansi bisnis. Di sini ada pembuktiannya. Yang pertama, pemerintah Indonesia belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang dibutuhkan. Kedua, standar audit pemerintah pada tahun 90-an baru ada 2 peraturan. Yang ketiga, pada organisasi selain pemerintah, ada SAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu akuntansi atas utang atau kewajiban organisasi publik. Di mana berdasarkan pengalaman selama masa krisis ekonomi tahun 1997, catatan mengenai jumlah kewajiban atau utang pemerintah kepada luar negeri maupun
dalam negeri harus dipecahkan. Keempat, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Di mana efisiensi merupakan hal terpenting di antara ketiga hal tersebut. Dalam merumusannya, rasio sebagai berikut, yaitu ada output dan input. Sedangkan efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalannya dalam mencapaikan sesuatu tujuan. Sedangkan ekonomi adalah indikator yang merupakan tentang penggunaan input. Yang berikut, kultur organisasi sektor publik dan sektor bisnis. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, sedangkan tujuan sektor swasta adalah mencapai keuntungan. Selanjutnya ada dasar hukum akuntansi sektor publik dan sektor bisnis. Itu yang pertama, ini dasar hukum akuntansi sektor publik. Nah, standar akuntansi pemerintahan, kedua itu pedoman standar akuntansi keuangan. Dan yang ketiga, standar pemeriksaan keuangan negara. Sedangkan dasar hukum akuntansi sektor bisnis ini yang pertama itu pedoman standar akuntansi keuangan. Kedua, standar profesional akuntan publik. Yang berikut, pengambilan keputusan dalam sektor publik dan sektor bisnis, di mana dalam pengambilan keputusan di sektor publik dan sektor bisnis ini masing-masingnya. Yang pertama sektor publik. Di sektor publik ini yang pertama mekanisme formalnya yang telah ditetapkan dengan keputusan sebuah organisasi. Terus yang berikutnya segala keputusan yang diambil itu melalui musyawarah antara pimpinan dan pengurus atau perwakilan anggotanya. Yang sektor bisnis ini mekanismenya formal dan yang telah ditetapkan juga melalui keputusan sebuah organisasi, tapi untuk tidak formal. Yang berikut, pengambilan keputusan secara musyawarah, mufakat, atau dapat diputuskan secara individual atau pemilik usaha sendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi perencanaan dalam sektor publik dan sektor bisnis atau swasta. Dalam rangka mencapai tujuan diperlukan suatu perencanaan yang terdiri dari dua. Yang pertama proses perencanaan, yaitu strategi yang diperlukan atau memodifikasi. Yang kedua proses pengendalian. Proses pengendalian yaitu penetapan perencanaan dalam suatu sistem yang menjamin perencanaan dapat dikategorikan berdasarkan dimensi waktu, yaitu perencanaan jangka panjang berjangka waktu 5 tahun atau lebih, perencanaan jangka menengah berjangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun, perencanaan jangka pendek berjangka waktu hanya 1 tahun. Penyedia informasi pada tahap perencanaan dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama penilaian investasi, yang kedua perencanaan dan penganggaran keuangan, yang ketiga anggaran pendapatan, yang keempat model keuangan, yang kelima target perencanaan dan penganggaran. Penganggaran dalam sektor publik dan sektor bisnis atau swasta. Penganggaran sektor publik ada 3. Yang pertama penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Yang kedua dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Yang ketiga disahkan oleh wakil masyarakat di DPR atau DPRD, legislatif, dewan pengurus. Sedangkan penganggaran sektor bisnis atau swasta ada 2. Yang pertama penyusunan anggaran dilakukan oleh bagian keuangan, pengelola perusahaan ataupun pemilik usaha. Yang kedua tidak dipublikasikan atau disahkan oleh pengelola perusahaan atau pemilik usaha. Realisasi anggaran dalam sektor publik dan sektor bisnis. Sektor publik dibagi atas 2. Yang pertama kualitas untuk memenuhi tujuan pelayanan organisasi. Yang kedua partisipasi konsumen selama proses realisasi anggaran. Sedangkan sektor bisnis atau swasta kualitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua partisipasi konsumen setelah mendapatkan output. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
pengadaan barang dan jasa dalam sektor publik dan sektor bisnis swasta. Sektor publik, yaitu barang publik adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh negara atau pemerintah. Sedangkan sektor bisnis, barang swasta adalah barang spesifik yang dimiliki oleh swasta. Sektor publik sifatnya tidak eksklusif, sedangkan sektor bisnis sifatnya eksklusif. Sektor publik pada umumnya barang dan jasa diperuntukkan bagi kepentingan warga saja. Sedangkan sektor bisnis, barang dan jasa hanya dimiliki oleh orang yang membeli karena harganya sesuai dengan keinginan penjual yang ingin meraih laba sebesar-besarnya. Sektor publik, tujuan pengadaan barang dan jasa publik adalah diperuntukkan bagi kepentingan warga secara luas. Sedangkan sektor bisnis, tujuan pengadaan barang dan jasa adalah diperuntukkan bagi kepentingan dalam organisasi saja. Pelaporan dalam sektor publik dan sektor bisnis swasta, yaitu menurut Kieman dan Taylor dalam Henley et al. Pada tahun 1992, ada beberapa laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta, yaitu pertama, laporan keuangan organisasi sektor publik seperti unit pemerintah yang sangat dipengaruhi oleh keuangan dan politik. Yang kedua, laporan keuangan sektor swasta, ini terkait dengan aturan. Yang ketiga, pertanggungjawaban laporan organisasi sektor publik seperti unit pemerintah adalah kepada DPR, DPRD, dan masyarakat luas. Yang keempat, kriteria pertanggungjawaban laporan keuangan sektor swasta ditentukan para pemegang saham dan kreditor. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu audit dalam sektor publik dan sektor bisnis atau swasta. Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis atau swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset, kekayaan negara, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi sosial lainnya. Dan yang berikut yaitu audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Audit sektor publik dan audit sektor bisnis sama-sama terdiri dari audit keuangan, audit kinerja, dan audit untuk tujuan khusus atau special audit. Dan yang pertanggungjawaban sektor publik dan sektor bisnis. Yang sektor publik itu ada dua. Yang pertama, pertanggungjawaban merupakan upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilakukan organisasi sektor publik. Dan yang kedua, pertanggungjawaban dilakukan kepada masyarakat konsisten dan dewan pengampu di LSM atau yayasan. Dan sektor bisnis ada dua. Yang pertama, pertanggungjawaban merupakan upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan organisasi bisnis. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban dilakukan kepada stakeholders dan pemegang saham oleh pengelola organisasi bisnis atau swasta. Terima kasih, sekian dari materi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.